Ya, minggu lalu ada event akbar Frankfurt Book Fair di mana tahun ini Indonesia kembali menjadi guest of honor. Katanya salah satu pavilion yang mendapat apresiasi besar dari pengunjung adalah pavilion yang menampilkan produk digital Indonesia. Apa menariknya produk digital Indonesia yang ditampilkan di Frankfurt kemarin? Kita akan memperbincangkannya dengan Ketua Panitia Pavilion Indonesia Frankfurt Book Fair, Bapak Hari S. Chandra, dan perancang konten pendidikan Pesona Edu Software, Taufik Assegaf. Selamat siang, Pak Hari dan Mas Taufik. Siang. Nah, ini langsung saja Frankfurt Book Fair. Mungkin kalau yang saya tahu Frankfurt Book Fair adalah ini salah satu pameran buku dan pameran literasi terbesar dan tertua seperti itu ya Pak Hari ya. Nah, sebenarnya istimewanya dan menjadikan Indonesia diundang dan ini kembali lagi menjadi guest of honor. Apa keistimewaannya untuk tahun ini, Pak? Iya, Frankfurt Book Fair benar, Mbak Cakri, itu adalah pameran buku terbesar yang usianya sudah 500 tahun. Kali ini dihadiri oleh 5.700 eksibitor. Sedikit koreksi, hanya baru kali ini Indonesia menjadi guest of honor. Dan mungkin tidak kembali dalam 30 tahun atau 50 tahun seusia kita. Berharap. Oke. Yang kedua, di dalam pavilion Indonesia itu ada, kita sebut ada 7 island. Sedikit juga tambahan, saya bukan ketua keseluruhan, tapi saya koordinator Island of Inquiry. Island of Inquiry ini yang khusus menampilkan produk-produk digital atau buku digital karya Indonesia. Baik. Nah, ini island-island itu tadi yang Pak Hari sebutkan ini apa saja yang menarik, dan pasti yang paling menarik yang mengundang antusias dari para pengunjung dan masyarakat Frankfurt pada umumnya pasti buku digitalnya atau produk digitalnya. Apa yang menarik dari hal itu? Ya, semua sebetulnya menarik, Mas Cakri. Itu ada Island of Sin di mana ada banyak pertunjukan, ada Island of Spice di mana ada rempah-rempah Indonesia. Yang menjadi salah satu yang menarik adalah kalau tentang pertunjukan makanan itu Indonesia sudah sangat dikenal dan memang hebat sekali. Tetapi di bidang digital ini kesempatan kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia is not only culture and heritage, but also future and technology. Saya kira di situ poinnya supaya kita tidak selalu dianggap sebelah mata oleh negara-negara maju dalam hal digital. Jadi ini saatnya Indonesia menunjukkan kalau Indonesia juga sebenarnya bisa dalam bidang teknologi dan digital seperti itu. Nah, ada Mas Taufik di sini. Mas Taufik di sini juga sudah membawa oleh-oleh. Tadi saya sudah sempat sebut ada oleh-oleh yang dibawa dari Frankfurt. Ini apa sih sebenarnya yang ditunjukkan dan yang jadi primadona bagi Indonesia di Pavilion Indonesia saat di Frankfurt Book Fair? Ada Amazing Edu ya Mas Taufik ya? Jadi sebetulnya yang kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita tuh punya warisan budaya, yaitu yang dalam hal ini kita mengangkat 3 tema untuk mewakili dari berbagai macam. Itu tema ada wayang, ada angklung, ada wayang, angklung, dan satu lagi kemaritiman seperti itu ya, Indonesia sebagai negara maritim. Selain itu, kami juga ingin menunjukkan bahwa kita tuh piawai dalam mengemas yang namanya pendidikan dalam bentuk ICT. Jadi kita tidak hanya dikenal nama besar kita dalam hal ada candi, ada macam-macam gitu kan, tapi juga kita jago gitu loh di dalam ICT seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ini yang diperkenalkan saat di Frankfurt Book Fair. Nah, ada wayang, ada angklung, dan Indonesia sebagai negara maritim. Di situ kita bisa belajar membuat kapal katanya ya. Betul. Nah, ini sebenarnya ini adalah digital teknologi untuk belajar soal sains. Nah, tapi kenapa dikemas dalam hal-hal seperti ini sih? Kenapa dikemas hal budaya? Justru itu, Eropa itu sudah kenyang yang namanya teknologi ya. Jadi begitu kita suguhkan teknologi, tanpa ada kita kasih sesuatu yang ada menarik tentang Indonesia, ya it's just a technology gitu. Nah, tapi begitu kita tunjukkan sebagai intro, kita katakanlah waktu itu angklung, jadi kami membawa angklung di sana, angklung benerannya seperti apa, mereka pegang, mereka mainkan, kemudian baru mereka bertanya. Itu memang udah sifat aluriah manusia bahwa pastikan dari namanya mengenal dulu kan. Nah, kemudian baru bertanya, ini bagaimana cara membuatnya. Nah, pada saat itu saya tunjukkan software ini, bahwa software ini bisa
membuat siapapun juga untuk menjadi pembuat angklung, bisa sebagai dalang, bisa juga bagaimana kapal bisa dirancang gitu kan, seperti itu. Oke, jadi ini bisa membuat orang hal yang mungkin dipikir tidak mungkin dibuat, ternyata lewat ilmu pengetahuan dan dikemas secara menarik bisa lewat Amazing Edu ini ya. Iya. Oke, bisa langsung dilihatkan ini sebenarnya wayang kulitnya ini seperti apa cara penggunaannya? Nah, jadi wayang kulit itu kan sebetulnya prinsipnya adalah bagaimana para penonton melihat bayangannya gitu kan. Sebagai intro. Nah, iya Nah, ini. Jadi ini kita seolah-olah sedang menyaksikan pertunjukan wayang ya, betul. tapi sebenarnya kita sedang diajari untuk ilmu pengetahuan. Kita mau belajar apa nih? Sebagai intro, kami pada saat di sana sebelum belajar tentang bayangan dan sebagainya, saya katakan bahwa Anda bisa menjadi sebagai dalang dadakan. Bagaimana caranya? Ya, silahkan main software ini. Kemudian Anda bisa panggil misalnya ini kita sebut sebagai Bima. Nah, ini Bima. Ini anaknya Antarejo, Antasena. Nah, ini bayangan bisa dilihat seperti ini. Bisa dilihat di sampingnya. Kita perhatikan di sini bahwa kita memperhatikan hal-hal detail. Itulah yang membedakan Pesona Edu dengan software yang lainnya. Kalau kita perhatikan di sini, posisi bayangannya. Nah, ini kita sudah masuk ke belajarnya ya, Pak Hari ya. Ini bisa kita sisipkan pada saat itu. Tapi pada user pengunjung langsung main di sini. Juga bisa langsung kita sisipkan bagaimana cahaya itu berperilaku gitu kan. Nah, di sini intronya. Nah, kemudian pada saat sudah tahu bagaimana wayang dimainkan dan sebagainya, pengunjung pengen tahu bagaimana kok bayangan wayang itu bisa membesar, bagaimana dia bisa mengecil, sebagaimana saya pernah dapat dari salah satu orang budaya mengatakan bahwa bayangan itu katanya bukan hanya sekedar bayangan, tetapi dia juga karakter. Jadi misalnya pada saat dalang memainkan wayang, dia ingin menunjukkan karakter dia ngos-ngosan, dia jauhkan wayangnya itu ke layar sehingga akan kelihatan membesar gitu kan, membesar. Nah, ini kita sedang belajar sebenarnya tentang cahaya seperti itu ya. Oke, baik. Nah, Pak Hari, kalau misalnya melihat dengan cara seperti ini, apakah sudah sangat diterima oleh masyarakat internasional, masyarakat di Frankfurt khususnya untuk yang melihat, oh Indonesia mengajarkan ilmu pengetahuannya, mengajarkan sainsnya ini dengan cara menyelipkan budaya mereka. Tanggapan mereka seperti apa saat di sana? Surprising, ya karena mereka taunya oke, budaya kita hebat, kuliner kita jelas sekali unggul dan seterusnya, tetapi tentang sains seperti ini, apalagi sains basic science untuk anak-anak SD dan SMP, mereka sama sekali tidak menduga bahwa kita bisa menampilkan sesuatu yang surprising. Dan kita sangat bangga Indonesia dalam bidang seperti ini, kita diakui sebagai salah satu negara yang unggul yang memproduksi, istilah umumnya adalah apps, kata yang lain adalah interaktif dalam hal matematika dan sains. Nah berarti cukup diterima seperti itu ya. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan memperlihatkan ini wayang, kita masih ada lagi, ada angklung dan juga cara membuat kapal seperti apa lewat aplikasi seperti ini. Baik, pemirsa tetaplah di Lunch Talk, kami akan kembali usai